Nah, kembali ke tema ini Abang. Kembali ke tema bahwa mengcopy atau mencontoh dari karya orang lain sebenarnya itu sudah umum ya, Bang Ali ya, sudah umum. Namun gini bang, dari kata umum tersebut sebenarnya ada rasa yang benar-benar istilahnya kurang pas. Hmm. Ketika kita bilang mencontoh atau mengcover atau memplagiat, ibaratkan kita sedang memperkosa sebuah karya seseorang. Seperti itu saja lah bang. Bahasa kasarnya seperti itu. Mohon maaf karena saya tidak bisa membuat kata-kata sehalus Bang Toha, tidak bisa. Saya ingat pesan dari Bang Khairul Anwan yang ada di Sampang bahwa jangan pernah kamu menjadi pelacur terhadap karyamu sendiri. Ini cukup menjadi satu dalam, pukulan buat saya pribadi ya. Betul. Saya menggarisbawahi bahwa pesan dari Bang Khairul Anwan ini bahwa jangan sekali-kali kamu menjadi pelacur terhadap karyamu sendiri. Itu Bang. Ini pesannya Bang Khairul Anwan adalah seorang seniman, pemikir, juga perasa yang cukup halus, peka terhadap karyanya sendiri. Ya kan? Betul sekali. Iya. Nah, pandangan untuk ke depan ini. Ini terakhir ini Abang. Betul. Ya. Pandangan untuk ke depan, motivasi atau memberikan semangat baru terhadap teman-teman yang apa ya istilahnya mencontoh karya dari orang lain supaya lebih semangat lagi untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang benar-benar real dari dirinya sendiri. Iya, yang benar-benar real dari dirinya sendiri. Apa motivasinya atau apa untuk memberikan satu semangat Abang? Gimana? Sebenarnya saya mau memberikan motivasi pada orang yang pintar itu sebenarnya malu sih Pak. Karena apa? Karena mungkin saya tidak sepintar mereka, tidak sehebat mereka. Namun ketika Abang bertanya, bolehlah saya menjawab. Boleh ya boleh. Pesan, teruslah berkarya. Walau karyamu tidak dihargai, tapi itu dari pemikiranmu. Dan jangan bangga ketika kamu disanjung hanya karena karya orang lain. Karena sesungguhnya karyamu adalah jati dirimu. Berarti seorang seniman itu harus punya prinsip dong. Betul Bang, harus ya. Bukan hanya seniman, tapi setiap manusia hidup itu harus punya prinsip. Harus punya prinsip ya. Terlebih lagi seorang figuran. Itu Bang. Karena seorang figuran itu akan jadi contoh orang banyak. Benar. Banyak zaman sekarang Bang artis yang istilahnya itu jalannya agak menyelimpang ya dari hal-hal yang positif itu. Malah itu akan menjadi contoh bagi kaula muda Bang. Gitu. Benar. Satu contoh. Ya. Zaman sekarang joget-joget bukan hanya artis Bang. Ya. Tapi juga kalangan menengah ke bawah, bahkan anak-anak dari pedesaan udah mulai goyang-goyang di depan HP gitu ya, kan. Dari awal mulanya siapa yang dicontoh? Ya benar. Tentu artis kan gitu Bang. Makanya. Tapi kembali lagi pada perseorangan Bang. Pada pribadi masing-masing semua itu Bang. Apapun yang kita lihat, kalau itu hal yang baik, ya bolehlah. Tapi kalau itu hal yang kurang baik, kita bisa berpikir sendiri di situ. Apa yang perlu kita ambil dan apa yang harus kita buang. Gitu Bang. Ada berarti seperti pepatah yang mengatakan bahwa kalau makan kacang jangan ditelen sama kulit-kulitnya. Betul sekali. Iya. Karena yang nelen sama kulitnya itu hanya orang yang bodoh Bang. Maka nanti terselak Bang ya. Orang buta aja Bang bisa bedakan mana kacang dan mana kulitnya.
Apalagi kita. Yang tidak bisa membedakan mana kacang mana kulit itu sopo. Entahlah. Saya tidak bisa bicara itu. Entahlah. Benar. Yang penting kita ambil sisi positifnya untuk teman-teman. Kemudian apa yang sudah terjadi di zaman sekarang ini, Betul. zaman digital, namanya zaman digital, modernisasi. Bagaimana caranya supaya kita diri sendiri itu harus menjadi filter terhadap kita, terhadap diri sendiri kita harus menjadi filter. Imbasnya nanti kalau sudah menjadi filter Kepada orang lain. imbasnya kepada orang lain. Orang-orang Benar. terdekat. Iya, tentunya. benar. Betul sekali, Bang. Mhm. Karena ada pengalaman pribadi saya Heeh. yang istilahnya itu gimana ya? Pernah dulu saya ditegur sama seseorang. Jadilah contoh walaupun tidak harus memberi contoh. Hmm. Dalam arti kita nggak usah ngobrol panjang lebar. Hmm. Cukup kita niatkan dalam hati kita, Hmm. sikap kita, perbuatan kita. Karena orang lain yang akan menilai kita. Oke. Gitu, Bang. Benar. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang memberi contoh, tapi sedikit orang yang menjadi contoh. Hmm. Banyak, Bang. Banyak ya. Mungkin termasuk ya saya ini juga gitu. Iya. Karena saya tidak merasa jadi orang baik atau apa lagi. Baik ya. Iya, benar. Maka berbuat baiklah selagi bisa, melakukan kebaikan itu sendiri. Betul sekali. Gimana ini? Gimana, Bang? Kita kan bicara seperti itu, Bang. Rasanya saya tuh malu pada diri sendiri, Bang. Haha. Betul sekali. Kita ada di depan kamera seperti ini, Haha. seolah-olah kita menjadi orang yang bijaksana, betul sekali kan? Iya, Padahal kita belum tentu iya. seperti yang kita katakan. Namun Hmm. Kita belajar Nah, kita dari belajar itu, dari itu. ya kan? Kita belajar, bukan untuk menggurui atau betul menasehati dari netizen Nah, tersebut. betul. Namun kalau memang toh dari perbincangan santai ini membuahkan satu hasil, kenapa tidak Amin, gitu kan? amin. Seperti ya kita makan kacang ya ambil isinya dong. Betul sekali. Jangan dimakan sama kulit-kulitnya ya. Namun jangan sampai kacang lupa kulit, Bang. Aha. Karena ketika kacang lupa kulit, maka akan telanjang. Benar Abang. Ya, intinya dalam hidup itu, Bang, beragam dan bermacam pola pikir seseorang, Iya. gitu. Yang mana bisa bersikap baik dan juga bisa bersikap buruk. Nah, baik dan buruknya kita selain Tuhan, orang lain yang tahu. Tidak tahu ya. Baik buruknya kita orang lain tidak tahu. Bukan, selain Tuhan, orang lain yang tahu. Karena Orang apa? lain. Yang menilai kita adalah orang lain. Oh iya benar. Baik buruknya kita selain Tuhan. Karena tanpa dinilai oleh orang lain, maka kita tidak tahu dong ya. Betul. Kesalahannya di mana, Betul kebaikan sekali, kita di mana gitu kan. Namun jangan sekali-kali dong kita selalu bilang, "Loh, ini loh aku baik loh." Jangan. Jangan ya. Mudah-mudahan kita itu terhindar dari sikap yang ingin disanjung juga ingin dipuji lah. Benar. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang husnul khotimah ke belakang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ini lagi belajar. Betul. Walaupun katakanlah waktunya hanya sebentar saja, Betul. ngopi tapi sambil kita ngobrol Betul. tentang apa yang menjadi satu unek-unek selama ini, Betul sekali. ya kan Betul. Bang Ali ya. Nah kembali kepada pencipta karya, ciptakanlah karya itu sebaik mungkin. Betul. Supaya apa?
supaya namamu nanti ketika kamu tidak ada, ini akan dikenang. Betul sekali. Iya. Seniman itu hampir mirip dengan pahlawan ya bang. Pahlawan itu berjuang bang, Betul, pahlawan berjuang sampai saat ini dikenang. dikenang. Karena apa? Karena karyanya. Karya, iya, karena perjuangannya, Karyanya berjuang. karyanya berjuang. Sama halnya Seniman. Seniman. Ketika beliau wafat, satu contoh Chrisye. Walaupun beliau sudah tidak ada, namun karyanya tetap dikenang. Siapa Tetap beliau? dikenang, ya. Chrisye. Oh ini lagunya almarhum Chrisye. Tetap kita kenal. Benar abangku. Berarti sebuah karya itu adalah sebuah perjuangan. Betul. Yang Ya. akan membawa kita untuk dikenang. Walaupun kita sudah tidak ada, karya kita akan tetap hidup di hati orang. Iya benar. Karena orang yang membuat karya itu mengorbankan segalanya. Betul. Sampai titik darah yang terakhir. Betul sekali bang. Wah. Seorang seniman itu butuh pemikiran yang begitu dalam. Walaupun itu katakanlah kembali ke fotokopi tadi, plagiat juga ya. Betul. Itu tidak semerta-merta pas langsung jadi gitu kan. Itu semuanya butuh proses dan butuh pemikiran yang begitu panjang ya Bang Ali ya. Betul. Oke. Bang Ali, terima kasih. Siap. Semoga perbincangan santai kali ini bisa memberikan Amin, satu motivasi baru. Betul. Energi baru yang positif terhadap teman-teman yang ada di media sosial tentunya. Betul. Untuk semuanya salam kompakan aja di udara. Siap. Saya Taha Fales Dan saya Ali Oon, manusia terbodoh di dunia. ngucapin terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.